Waktu Pilkada DKI, 9 lembaga survei RP perkirakan Ahok menang 2-4%, nyatanya kalah 15%. Salah ramalan 17-19%, sama dengan 8,5 sampai dengan 9,5 kali margin of error 2%. Itulah track record survei RP, penipuan berbungkus survei. Jadi soal-soal seperti ini kadang-kadang tidak sejalan juga ya. Kinerja jelek belum tentu tidak terpilih. Kadang-kadang orang lebih apresiatif dengan mereka-mereka yang sering tampil di publik, dari televisi, pejabat biasanya. Paling tidak kalau bicara tentang penegakan hukum, law enforcement, atau menjadikan Indonesia sebagai the truly negara hukum, ya saya pesimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya sobat semuanya. Ini ada hal menarik ya dari Rizal Ramli, yaitu terkait dengan soal survei RP. Jadi survei RP itu adalah lembaga survei yang disewa untuk mendongkrak elektabilitas tokoh-tokoh tertentu ya, dan mereka secara sadar menjalankan peran tidak hanya sebagai surveyor ya atau pollster, tetapi juga sebagai campaign manager ya. Jadi campaign manager yang mensosialisasikan atau mendongkrak elektabilitas, popularitas kliennya, dan pastilah kliennya orang-orang berduit ya. Jadi jangan salah kalau surveyor sekarang tidak hanya menjadi pengamat politik yang kondang, tapi tumbuh menjadi OKB. Jadi orang kaya baru ya. Teman saya seorang pollster itu kalau bicara pede banget ya, karena dia merasa bahwa dia adalah orang yang memiliki harta ya, dan itu dari kegiatan dia sebagai pollster. Memang kadang-kadang harta membuat orang jauh lebih percaya diri. Jadi laki-laki itu 4 saja, intinya adalah 1 ya, raganya itu ya, bodinya yang tegap ya, yang six pack gitu. Kemudian walaupun Robert Mugabe mengatakan jangan merayu orang Afrika ya, wanita Afrika dengan six pack, karena mereka lebih suka six cars dibandingkan six pack. Nggak mau mereka six pack ya, tapi maunya six cars ya. Jadi 6 mobil daripada perut membentuk segi 6 gitu ya. Perut segitiga maksudnya dengan otot yang baik. Dan sahabat era sekalian, Rizal Ramli menyebut ini ya. Coba kita bacakan ya, siapa yang dia sindir, siapa yang dia maksud ya. Penting juga ini karena Rizal Ramli selalu skeptis terhadap elektabilitas ya, tokoh-tokoh. Tapi memang iya, kadang-kadang itu berkelindan antara popularitas dengan kemampuan untuk melakukan mobilitas atau mobilisasi ya. Oke. Sebagaimana dilansir oleh Herald ID, sebut ada yang sewa 7 survei RP, siapa yang disindir Rizal Ramli. Herald ID Jakarta, salah satu tokoh yang sangat getol melontarkan kritik Dr. Rizal Ramli, menyindir pihak yang menyewa lembaga-lembaga survei yang sengaja mendongkrak elektabilitas atau rating pemesan.
Ia tak menyebut nama, namun itu kemungkinan terkait pemilihan presiden atau kinerja pemerintahan. Sorotan Rizal Ramli adalah hasil survei yang cenderung dimanipulasi. Mantan menteri itu menyebut apa yang ia cermati ini sama seperti fenomena di pemilihan gubernur DKI Jakarta. Waktu pilkada DKI, 9 lembaga survei RP perkirakan Ahok menang 2-4%, nyatanya kalah 15%. Salah ramalan 17-19%, sama dengan 8,5 sampai dengan 9,5 kali margin of error 2%. Itulah track record survei RP, penipuan berbungkus survei. Hari ini ada juga yang sewa 7 survei RP, ratingnya naik terus setiap minggu. Tweet Rizal di akun Twitter pribadinya @RizalRamli atau Ramli Rizal ini ya. Tweet mantan tokoh mahasiswa itu mendapat banyak tanggapan. Kura-kura dalam perahu Bapak, pilkada DKI ada kejadian khusus, tambah digembosi dengan politisasi identitas. Kalau sungguh-sungguh urusan kinerja nggak bakalan lolos gubernur AB. Mau gol di 2024, tirulah cara-cara pilkada DKI, murah meriah loh Pak, balas pemilik akun Arai. Netizen lain mendukung cuitan Rizal Ramli. Bapak kalau ngomong selalu terbukti, ramalan ekonominya tepat sekali. Prof, bidang ekonomi yang sejajar dengan Bapak Bengawan Ekonomi Indonesia Prof Sumitro Joyo Hadikusumo, kata Anjas. Titik-titik ya, ke bintang-bintang. Di Wakanda selalu seperti ini, giring opini pasti menang mulai dari survei RP, pengamat RP, buzzer RP, media RP, kemudian dikondisikan agar kice sesuai opini ya. Apa kice ini? Opini yang terakhir RC dikondisikan agar sesuai kice ya. Sementara pengadilan atas persidangan telah diamankan komentar quick count ya. Oke, quick count ya, kice itu quick count ya, real count ya. Sementara pengadilan atas perselisihan telah diamankan komentar @NKRI Indonesia. Pemilik akun bernama Abu Aima 37315 lebih pedas dalam mengkritik kebusukan yang terstruktur, sistematis dan masif katanya. Kemudian sementara itu mengaku ada yang juga sedikit bingung dengan survei saat ini. Orang demo setiap hari aja survei tingkat kepuasan masih di atas 60%. Gila nggak tuh sindirnya? Ya, sahabat sekalian. Oke, soal survei ya. Soal survei ini adalah soal yang barangkali kelemahan kita adalah masyarakat tidak memiliki informasi yang seimbang, yang simetris, dan penduduk juga tidak simetris ya, cenderung fanatik ya. Jadi saya dikasih tahu misalnya Henry Satrio, orang seperti Ganjar Pranowo pasti besar surveinya. Kenapa? Karena kalau kita bicara sampel kan dari 1200 itu, maka kalau pakai proporsionalitas ya tentu Jawa yang akan banyak. Jadi penduduk Jawa yang mungkin 60% itu akan mewakili 60% populasi. Nah, Jawa itu adalah basis pemilih Ganjar Pranowo. Jadi by teori dia sudah unggul di sana. Nah, Jawa tersebut terdiri dari 3 provinsi yang jumlah penduduknya banyak, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, Ganjar Pranowo kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Prabowo kuat di Jawa Barat. Anies kuat di Banten yang lebih kecil dan DKI. Nah, sementara provinsi lainnya kecil seperti DIY ya, kecil. Sehingga kalau kemudian dikontestasikan ya wajar kalau 3 nama ini selalu moncer, terutama Ganjar Pranowo. Sementara 40% lainnya terbagi ya. Biasanya mereka yang masa Islam ya cenderung ke Anies Baswedan. Masa non muslim cenderung ke Ganjar Pranowo. Kemudian masa Prabowo karena pernah memobilisasi masa kanan juga ke Prabowo. Jadi masa Prabowo dan masa Anies berimpitan. Kemudian Jawa Abangan ya cenderung ke Ganjar juga ya. Jawa Santri tergantung apakah santrinya Muhammadiyah atau NU atau Persis atau apa. Jadi memang soal seperti ini ya agak kompleks sesungguhnya ya. Tetapi intinya asymmetrical information ya, informasi yang tidak simetris itulah yang sebenarnya menguntungkan bagi calon-calon presiden yang berasal dari Jawa karena mereka sudah mewakili populasi yang lebih banyak penduduknya, sehingga calon dari luar Jawa misalnya untuk dipilih dari Jawa pedesaan terutama ya agak sulit. Mau head to head
Ganjar dan Anies di pedesaan di Jawa Tengah ya, saya kira tetap saja menang Ganjar ya. Betapapun misalnya buruknya pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi soal-soal seperti ini kadang-kadang tidak sejalan juga ya. Kinerja jelek belum tentu tidak terpilih. Kadang-kadang orang lebih apresiatif dengan mereka-mereka yang sering tampil di publik, dari televisi, pejabat biasanya. Tapi kalau sudah tidak jadi pejabat lagi, sudah nggak ada lagi apresiasi atau penghargaan. Jadi ya begitulah cara kita memandang orang ya. Ketika kita menjabat hari ini, kita menjadi somebody. Begitu tidak menjabat, kita nobody. Nah, memang ada orang-orang tertentu menjabat dan tidak menjabat, dia tetap moncer. Nanti pembuktiannya di Anies Baswedan. Ketika tidak lagi menjabat, apakah dia tetap moncer atau tidak. Tapi fortunately bagi dia, jedahnya kan tidak terlalu lama sesungguhnya. Dari dia pensiun sampai kemudian pendaftaran capres-cawapres, itu cuma 1 tahun. Dan dalam jangka waktu 1 tahun itu, dia bisa melakukan kampanye secara terbuka, terang-terangan, agar dia punya bargaining position dengan partai-partai politik agar mau mencalonkan. One thing for sure, bargaining dengan Nasdem lah, kira-kira begitu. Karena yang lainnya sepertinya dicengkram semuanya ketua-ketua umum partai politik untuk tidak mencalonkan Anies Baswedan. Saya tidak yakin mereka berani keluar dari jebakan, katakanlah jebakan Batman itu. Ya, saudara sekalian. Nah, karena itu seperti yang pernah saya baca ya dari Parameter Indonesia, bukan Indobarometer ya, Parameter Indonesia, Adi Praitno kalau tidak salah, dia pernah menceritakan, tapi correct me kalau saya keliru karena saya lupa ingat, pernah saya bahas juga di sini bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh tokoh politik tertentu untuk menaikkan, mendongkrak elektabilitas Presiden Jokowi. Kalau tidak salah ada 3 konglomerat yang katanya menyewa beberapa 6 atau 9 lembaga survei, masing-masing 2 atau masing-masing 3. Itu beberapa waktu yang lalu ya, correct me kalau saya keliru. Dan akhirnya memang popularitas atau elektabilitas Presiden Jokowi menjadi nomor 1. Kita tidak pernah tahu apakah memang itu realitas yang sesungguhnya atau itu realitas yang kemudian diciptakan oleh lembaga survei, who knows ya. Karena banyak misteri ya, yang namanya lembaga survei ini. Kadang-kadang kita percaya tidak percaya ya. Contoh misalnya Ahok misalnya, sampai sebelum pemilihan pun ya masih diperkirakan dia menang dengan Anies Baswedan, tapi kemudian tidak menang. Orang menganggapnya karena mobilisasi politik, identitas dan lain sebagainya, macam-macam lah. Tapi whatever it is, kan harusnya pergerakan preferensi itu kan bisa dibaca oleh lembaga survei. Tapi begitu lembaga survei tidak membaca soal itu dan kemudian errornya, margin of errornya luar biasa, maka kemudian disitulah tidak menunjukkan tidak profesionalnya lembaga survei atau tidak relanya lembaga survei menyebut bahwa yang bakal menang Anies misalnya. Jadi saudara sekalian, lembaga survei tertentu pasti memenangkan Ganjar, mungkin lembaga survei tertentu akan memenangkan Prabowo, dan lembaga survei tertentu akan memenangkan Anies. Jadi kita tidak tahu lembaga survei mana yang sebenarnya kredibel. Kalau Hasan Nasbi yang juga terlibat dalam timnya Erlangga Hartarto misalnya, ya, dia mengatakan bahwa lebih baik Anies dan Ganjar itu tidak menjadi calon ya, karena dia konsultannya Erlangga Hartarto ya. Jadi pendapat mungkin disesuaikan dengan pendapatan juga ya, atau pemasukan. It's okay, tetapi tetap rasional dan kita hargai ya, karena bagaimanapun komitmennya adalah ketika Anda sudah mau menerima klien politik ya, memang Anda harus menjadi orang yang memang mengkampanyekan itu. Makanya enakan surveyor. Sudah jadi tim elit dibayar pula. Padahal anggota-anggota kampanye kadang-kadang keluar uang sendiri ya. Mak-mak keluar uang sendiri. Dan ketika yang dijagokannya menang, mak-mak tetap ditinggal di belakang. Sementara lembaga survei sudah dapat uang ya dari survei-survei yang dilakukan, menjadi surveyor istana pula yang mendapatkan privilege. Jadi tetap saja ya, orang-orang yang punya
yang dianggap elit lah yang selalu menang, bukan massa, bukan emak-emak ya. Oke, sahabat era sekalian, kita tidak tahu ya sejauh mana kebenaran yang dikatakan oleh Rizal Ramli ini, tapi saya termasuk orang yang meyakini bahwa memang ada hal seperti itu ya. Memang saya membaca misalnya ada lembaga survei yang kelihatannya punya preferensi kepada ketum Golkar, ada yang preferensinya kepada Ganjar, preferensinya kepada Anies, preferensinya kepada Prabowo dan lain sebagainya. Plus preferensi yang baru kepada Puan Maharani, Erick Thohir. Makanya tadinya nggak ada namanya, tiba-tiba ada dan naik terus ya, gitu. Sekedar gambaran sedikit, survei Carta Politika mengatakan elektabilitas AHY turun, nomor 1 Ganjar ya mencapai 30-an, kemudian Puan Maharani juga naik, kira-kira begitu ya. Oke, sahabat RH sekalian, coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian. Oke, Bung RH, coba setiap sepekan sekali adakan polling pemilihan Capres 2024. Ya boleh juga, walaupun saya yakin kalau di sini yang menang Anies terus. Gak akan berubah rasanya ya. Tapi it's okay, kita coba ya. Siapa tahu nanti Anies kalah. Tapi namanya nggak bisa banyak soalnya. Pilihannya hanya 4 nama saja. Jadi hanya 4 pilihannya. Jadi kalau kita misalnya memasukkan katakanlah Prabowo, Anies, Ganjar, ya tinggal 1 lagi. Siapa yang Puan Maharani apa yang kita masukkan? Kalau pakai Denny JA katanya ada yang sudah jadi kingmakernya itu adalah PDIP katanya, kemudian KIB dan satunya lagi adalah katakanlah Surya Paloh atau apa. Dia ingin menaikkan citranya Golkar dan Erlangga Hartartonya ya, makanya dikatakan sebagai kingmaker karena KIB dianggap 1, 2 ini udah pasti, padahal belum tentu juga pasti. Yakin KIB pasti digunakan sebagai kendaraan politiknya bagi Erlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan. Ini nggak yakin juga saya ya. Nanti terakhir nanti disuruh mendukung calon istana juga mungkin ya. Oke. Coba kita lihat ya. Jokowi luar biasa, takbir. Di tahun ini ada gas nggak tepat sasaran, BBM nggak tepat. Oke, ini beda lagi ya. Survei abal-abal, Arfanurdin sangat tidak percaya baik lembaga survei dan sistem hitung cepat. Ya, ada di 2 periode Jokowi ini sistematif kecurangannya. Survei suruhan pesanan yang nitip pakai P tapi surveinya dan pakai Y ya. Kemudian di tahun ini ada ya. Indonesia merdeka atas perjuangan ulama dan TNI Jenderal Sudirman, Raden Sudirman, pemimpin Muhammadiyah, dan juga 7 jenderal yang di lubang buaya. Ingat sejarah. 2 periode ini cukup jadikan pelajaran, rakyat harus lebih cerdas dari para capres 2024. Sebelum komando IBHRS turun, orang urus siapapun calonnya. Media TV menjadi racun demokrasi. Data NIK penduduk bisa dijadikan data survei, mudah membuatnya. Apa masih percaya dengan hasil survei ya? Anies Baswedan capres terbaik 2024, unggul di polling capres ILC TV One 1. Bung RH coba setiap sepak. Oke, sudah ya. Kemudian bagus ada RH channel, jadi misi membodohi saya terbongkar duluan ya. Kemudian jangan percaya dengan lembaga survei abal-abal guys, nyungsepkan PDIP dan kader yang maju dari itu nggak boleh ya. Kita harus fair competition ya. Jadi fair competition itu adalah memberikan kesempatan, tapi bagaimana mau fair? Belum apa-apa sudah ada threshold 20%. Misalnya Rizal Ramli, sehebat apapun dia, ya kalau tidak ada yang mencalonkannya ya sudah, tidak bisa menjadi calon presiden. Padahal he has capacity ya, to be a leader, to be the president of Indonesia ya, for the next president. Jadi bedanya adalah dia tidak dekat dengan partai-partai politik yang punya
katakanlah kereta untuk mencalonkan orang tertentu. Dan memang perilaku survei ini bisa mempengaruhi orang. Jadi dia timbal balik. Makin dia sering disebut, makin dia sering masuk televisi, makin dia menjadi pejabat publik, ada peluang untuk memilihnya. Jadi apalagi orang-orang pedesaan di Jawa, saya saja pernah mengisi survei, ya, survei tentang negara hukum Indonesia. Bingung juga kita kalau surveinya bersifat kualitatif, karena relatif sekali jadinya. Misalnya ditanya apakah Anda puas tidak puas terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, itu relatif sekali jawabannya. Tapi kalau kita spesifikkan, misalnya apakah Anda puas dengan katakanlah kenaikan harga BBM, nah itu kan jelas, ya pasti banyak yang tidak puas. Tapi kalau misalnya apakah Anda puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi, itu bisa berbanding terbalik dua pertanyaan itu. Pertanyaan tentang kenaikan BBM itu akan dijawab tidak puas, kemudian kinerja pemerintahan Presiden Jokowi bisa dijawab puas. Karena terlalu general satu, dan ini more spesifik. Dan biasanya kalau sudah spesifik itu tergantung sentimen isunya. Kalau BBM naik, rasanya nggak mungkin rakyat puas, ya pasti negatif sentimennya. Jadi sahabat daerah sekalian, yang paling penting adalah bagaimana kita mencerdaskan rakyat agar memilih pemimpin berdasarkan preferensi yang benar, informasi yang benar, tapi pemilunya juga harus benar. Kalau pemilunya abal-abal, surveinya abal-abal, ya udah, demokrasi kita in danger, ya, dalam bahaya. Demokrasi kita, demokrasi yang abal-abal juga lama-lama, ya. Presiden yang terpilih abal-abal juga. Negara ini menjadi negara yang bermasalah jadinya. Jadi 2045 sebagai Indonesia emas itu tidak tercapai karena kita sudah pernah merasakan bagaimana tidak tercapainya misi dari sebuah pemerintahan yang long term in power, yaitu Orde Baru. Kita ingat dulu dengan replitanya rencana pembangunan 5 tahun, Orde Baru mencanangkan akan tinggal landas. Jadi setelah replita kelima kalau tidak salah, Indonesia akan tinggal landas. Jadi 6974 replita 1, 7479 replita 2, kalau tidak salah ya, 7984 replita 3, 8489 replita 5, 8990-an ya, 94 replita 5. Nah, sebelum tahun 2000 waktu itu kita dibilang sudah akan tinggal landas. ternyata kita tinggal di landasan. Menjelang pergantian abad tahun 1998 malah kita bangkrut sebagai negara, kena krisis finansial, krisis ekonomi, ya, krisis moneter, krismon, dan akhirnya pemerintahan jatuh 2 tahun sebelum pergantian abad. Jadi kita sudah pernah gagal dengan long term development planningnya. Tetapi 2045 apakah kejadian yang sama akan berulang kembali? We don't know exactly. Tergantung bagaimana kita memelihara demokrasi kita dan memilih pemimpin yang jujur dan amanah. Kalau setiap pemilu ya hanya menghasilkan pemimpin-pemimpin yang curang, yang kapasitasnya katakanlah patut diragukan, yang tidak amanah, tidak jujur, wah berat kita untuk mencapai Indonesia Emas 2045. And then sekarang the question is, apakah kita sudah on the right track? Ya, ini pertanyaan yang bukan basa-basi. Silakan Anda berargumentasi apakah sudah on the right track sekarang. Coba sebutkan indikatornya kita tidak on the right track, dan sebutkan indikatornya kita sudah we are on the right track untuk menuju Indonesia Emas 2045. Kalau saya indikatornya penegakan hukum, pesimis saya. Kalau indikatornya pemberantasan korupsi, pesimis saya. Coba indikator apa yang membuat kita sangat optimistik bahwa 2045 itu akan tercapai Indonesia Emas itu? Nah, ini kan pertanyaan yang akademi ilmiah. Tentu saya tidak bisa menjawabnya karena saya tidak ahli dalam semua hal, tetapi paling tidak kalau bicara tentang penegakan hukum, law enforcement, atau menjadikan Indonesia sebagai the truly negara hukum, ya saya pesimis. Karena masih banyak Sambo, ya, masih banyak hakim agung yang ditangkap itu, perilakunya, masih banyak masih banyak jaksa yang nakal, ya, saya yakin itu, dan tentu juga proses-proses di birokrasi yang masih belum bersih dari korupsi. Nah, ini adalah kritik kita sebagai anak bangsa yang harusnya diadres oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi sudahlah, Presiden Jokowi tidak perlu ada preferensi, perlu putra mahkota. Yang penting bagi dia, siapapun yang memimpin harus jauh lebih baik dari dirinya. Jadi dia harus ikhlas membuat pemilu yang amanah, yang jujur, ya. Tetapi kalau orang-orang sekitarnya masih tetap ingin berkuasa, wah gawat. Ingin jadi kingmaker, gawat, ya.
Oke, tahun 2024-2029 semua pemilu dengan kejujuran ya. Yang bisa membuktikan ketidakjujuran itu bagi partai yang kalah ya. Kemudian dalam hierarchy of need Maslow yang bottom aja mengenai kebutuhan pokok manusia aja belum tercapai. Out from track udah ya. Nah, ini ya. Ya sudah bilang katanya yang bottom saja belum terpenuhi apalagi yang kebutuhan yang lebih tinggi. Jadi sobat era sekalian, kita tidak ingin sekadar mengkritik sentimen, tapi tidak juga memuji seolah membutakan mata bahwa banyak masalah yang terjadi. Contoh misalnya pembangunan infrastruktur. Kita tidak boleh mendinai bahwa itu sesuatu yang kita nikmati, tapi pertanyaannya adalah siapa yang menikmatinya? Apakah golongan menengah ke bawah, sebagian besar rakyat Indonesia, apakah golongan menengah ke atas? Kalau jangan lupa jalan tol itu adalah jalan yang berbayar. Jalan berbayar itu mayoritas ya dinikmati oleh orang yang memiliki kendaraan tentunya. Orang yang memiliki kendaraan itu orang yang menengah ke atas. Dan takut pula kalau mobilnya buruk atau jelek berakselerasi di jalan tol kan. Sehingga tentu saja mobil-mobil yang ya paling tidak memang layak untuk berakselerasi di jalan tol. Jadi kita marilah objektif ya. Kalau baik kita katakan baik, kalau tidak baik ya jangan dipuji-puji seolah-olah negara ini sudah on the right track. And then tetap the question is apakah kita sudah on the right track atau enggak? Saya belum bisa menjawab secara detail in general. Tapi kalau ditanyakan penegakan hukum belum. Bagaimana pemberantasan korupsi belum. Itu saja saudara sekalian, dan sekali lagi untuk menghormati aku Naufal Fikri, kita tetap mendengarkan lagu kepada anakku yang autis. Ini lagu yang didedikasikan kepada Naufal, lagu tentang sesuatu kegelisahan, kesedihan orang tua yang memiliki anak autis, tapi akhirnya patut bersyukur karena mudah-mudahan dia penyelamat orang tuanya di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.